Kalau kita mau berkomunikasi, si peralatannya yang harus kita kuasai. Kok ini katanya harus bisa ini dong, piloting drone. Itu fakta atau tidak gitu? Kalau di tentara ya, perang tanpa komunikasi itu bunuh diri ya. Oke. Kalau di Basarnas mungkin kalau kita penyelamatan dan tanpa komunikasi juga bisa jadi bunuh diri juga. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini, di momen yang sangat spesial ini, komunikasi itu adalah hal yang sangat berperan besar dalam sebuah organisasi pada saat operasi dan pada saat kita melakukan kesiapsiagaan. Untuk itu kita datangkan pakarnya, yaitu seorang operator komunikasi yang paling muda di kantor SAR Bandung. Saya Abdul Aziz. Abdul Aziz, oke. Bang Abdul Aziz mungkin boleh perkenalan dulu. Perkenalkan diri dulu. Saya Abdul Aziz, jabatan di Basarnas sebagai operator komunikasi. Opkom ya. Zaman dulu namanya operator radio. Operator radio. Setelah saya masuk jadi operator komunikasi. Oh, berarti sebelumnya sempat nama operator radio ya? Iya, betul. Mungkin kan radio kan hanya radio. Kalau operator komunikasi luas. Luas, berarti general komunikasi ya? General. Tahun masuk itu tahun 2020, zaman Covid. Zaman Covid, oke. Dan kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya itu mewakilkan dari para netizen dan juga pelihat dari video di YouTube. Ada 5 dan kita langsung masuk aja berarti Bang Aziz ya. Boleh, gitu. boleh. Apa yang menjadi tugas terpenting operator komunikasi dalam menunjang kesiapsiagaan dan operasi? Dimulai dari tugas pokok Basarnas ya. Nah, tugas pokok Basarnas. Tugas pokok Basarnas kan yang utama itu operasi dan siaga. Betul. Nah, operator komunikasi pasti berperan di dua-duanya, baik di operasi atau siaga. Nah, Betul. yang di kesiapsiagaan yang terpenting ketika kita melaksanakan siaga, operator komunikasi berperan untuk agar bisa menerima informasi dan memvalidasi informasi tersebut. Misal ada kecelakaan kapal atau kondisi bahaya manusia, bencana. Nah, itu operator komunikasi bertugas untuk menggali informasinya. Menggali informasi ya. Jadi saya sempat dengar nih dari senior bahkan sama junior juga bilang kalau misalkan Opkom itu yang nge-ACC kita tuh berangkat operasi. Apa itu benar? Bisa dibilang begitu, tapi kan sebenarnya kalau hierarkinya ada namanya kepala jaga. Kepala jaga, Pak Kagahar ya, Pak Kagahar. Kagahar pasti konseknya ke kita. Apakah informasi valid atau tidak gitu. Oke. Contohnya seperti di Basarnas sendiri kan ada namanya sistem deteksi dini. Salah satu fungsi dari komunikasinya Basarnas itu ada sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini ya. Ya, Oke. itu ada untuk mendeteksi kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal ataupun kecelakaan manusia juga kalau membawa namanya ada PLB. PLB ya, oke. Nah, jadi ketika ada sinyal marabaya tersebut, nah, operator komunikasi pastinya memastikan apakah itu sinyal yang palsu atau bagaimana. Dia yang memastikan letaknya di mana gitu. Oh, berarti termasuk luas juga tugasnya ya, memastikan. Jadi memastikan ini agak-agak sulit juga gitu, apalagi kalau misalkan untuk operasi gitu. Entah itu operasinya sudah selesai atau belum, atau misalkan bisa jadi itu tidak terjadi operasi gitu. Memang operator komunikasi yang menentukan ya. Lalu di pertanyaan kedua nih, ini yang paling simple dan suka ditanyain sama pekerja yang lainnya juga gitu. Mengapa Opkom harus menguasai ilmu komputer dan juga menguasai komunikasi dan komunikasi dasar? Mungkin karena sekarang zamannya udah luas ya, udah dari gak cuma radio komunikasi kita, ada via internet, Via internet via juga. internet kan, via satelit dan lain-lain. Nah, itu kan banyak. Mungkin dasarnya yang dipelajari kan kalau kita mau berkomunikasi, si peralatannya yang harus kita kuasai. Oh, peralatannya Nah, betul. Kebanyakan peralatan kan membutuhkan istilahnya komputerisasi ya, udah digital lah, udah kita harus paham sedikit tentang komputer untuk mengoperasikan peralatannya gitu. Berarti peralatan sebagian besar udah nggak konvensional ya guys ya, Iya. udah teknologi Kayak semua berarti teknologinya ya. kan radionya mungkin radio kita udah digital, seperti udah pakai jalur internet, sudah pakai jalur microwave segala macam, belum satelit, kita pakai HP satelit, modem satelit. Wah, mungkin kan memang berarti Iya. besar juga nih ya. kalau di suatu daerah yang blind spot, ya misalnya kan tadi kita bahas kesiapsiagaannya ya. Iya. Kita setelah memastikan operasi itu berjalan, nah nanti tim di lapangan juga mungkin kalau ada keluhan bahwa oh di sini nggak ada sinyal, di sini komunikasinya buruk. Nah, operator komunikasi ini juga
turun ke lapangan. Oh, berarti berperan penting ya dalam Iya. dalam ini ya, apa sih jaringan juga di sana ya? Misal tidak bisa komunikasi kan mereka bantu. Kalau sebenarnya kalau di Basarnas juga ada namanya teknisi komunikasi. Nah, teknisi Jabatannya. komunikasi. Jadi pembedaan teknisi komunikasi sama Opkom ini apa? Soalnya ini mohon maaf ya di kantor sebelumnya itu juga ada teknisi komunikasi sama Opkom. Jadi bedanya apa itu kira-kira? Kalau teknisi komunikasi itu kalau sesuai nomenklaturnya dia memastikan peralatannya berjalan dengan baik. Baikan, pengecekan, pemeliharaan. Kalau operator itu yang mengoperasikannya. Oh. Bahwa dia yang nggak bisa mengoperasikannya gitu. Tapi kalau teknisi lebih luas, dia harus bisa memperbaiki dan memastikan itu berjalan dengan lancar gitu. Tapi pada praktiknya maupun teknisi atau operator pasti berjalan bebarengan sih. Berjalan bebarengan Iya. ya, nggak bisa Nggak dipisahkan bisa berarti ya. dipisahkan. Betul. Jadi teknisi sama Opkom nih kayak Kasumdas, kayak Sumda sama operasi Iya, ya. karena- Sumda yang dia menjalan yang trainingnya atau melatihnya, terus operasi tuh yang menjalankan Iya. rescuernya gitu. Secara ini juga kan teknisi di bawahnya sumber daya. Kalau operasi di bawahnya kasih operasi. Kasih operasi. Iya, operator komunikasi itu di bawahnya kasih operasi. Kan itu nggak bisa saling ini ya, pasti berjalan berbarengan. Selain tugasnya yang sebelumnya disebutkan tadi, apakah ada tugas lain gitu? Karena ini, ini panjang nih ya, ini panjang nih ya. Tugasnya apa? Soalnya saya lihat kayak Abang atau Opkom yang lain di kantor lain juga ada yang benerin WiFi, terus juga ada yang bantu siapin Zoom juga gitu, ada yang ngurusin WiFi Merin dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin boleh explanation-nya. Sebenarnya kalau kita bisa memenuhi semua jabatan di Basarnas, nggak ada yang tempat ini seperti itu kan. Nggak akan ada. Cuman pada praktiknya karena di kantor SAR mungkin masih ada jabatan yang kosong. Seperti tadi mengurusi internet. Ngurusi internet, Sebenarnya betul. ada di kantor SAR itu peranata komputer. Peranata komputer. Ya, di Bandung kan jabatannya kosong. Kosong. Dan kebetulan background saya dulu pernah lah di hal kayak gitu dulu swasta. Oke, Jadi Pak. diperbantukan. Perbentukan. Kalau di kapal juga ada yang mengurusi radio di kapal, ada Markonis namanya. Markonis, oke. Cuman kan ya mungkin kadang ilmu yang disampaikan nggak sampai ke Markonis di kapal apa gimana, jadi ya saring bantu gitu. Oke, wah ini memang ternyata luas juga ya anjabnya dari Opkom nih. Sama ini juga yang suka banyak dibilang sama orang-orang gitu. Opkom nih katanya harus bisa ini piloting drone. Itu fakta atau tidak gitu? Atau memang bagaimana? Mungkin boleh dijelasin sama penonton gitu. Ini pendapat saya pribadi ya. Oke, Karena kalau wajib apa enggak ya nggak wajib, karena kan memang tidak sesuai jabatannya. Itu komponen tambahan lah, alutsar tambahan. Alutsar tambahan Iya. ya. Cuman kenapa harus bisa mungkin karena ketika kita di lapangan rescuer yang dijadi garda terdepan, kita sudah memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Ya daripada harusnya kita bisa lebih membantu dengan drone. Betul. Karena komunikasi sudah jalan, rescuer sudah bisa komunikasi dan melakukan pencarian ya, apalagi yang bisa kita bantu mungkin ditambah dengan drone itu. Betul. Dan yang tahu bahwa ini drone-nya bisa ditampilkan di pusat atau bagaimana kan kita yang tahu ya, komunikasi Ya, yang tahu. Opkom yang tahu Ya, betul ya, secara nggak apakah langsung nyangkut juga internetnya gitu, betul. connect atau tidak gitu. Tapi pada prakteknya juga nggak tiap operasi yang operasikan drone Opkom banyak rescuer yang sudah bisa juga. Oke, itu mungkin menjadi catatan ya untuk Basarnas gitu. Bahwa sebenarnya tugas Opkom ini juga menurut saya juga bisa masuk ke dalam drone gitu. Jadi dan juga ke rescuer lain. Tapi kita pastikan bahwa rescuer itu bisa optimal dalam pelaksanaan operasi dan Opkom itu membantu ya dalam tadi itu tugas dari piloting drone-nya. Lalu ini pertanyaan yang paling simpel namun juga sulit untuk dijawab ya Bang Aziz. Apakah ada kendala sebagai operator komunikasi dalam pengaplikasian operasi dan kesiapsiagaan? Kendala pribadi gitu, mungkin miskom dari sesama anggota atau nggak misalkan jaringan atau ya mungkin boleh di-explanation sama penonton. Kalau pribadi kendala pribadi mungkin SAR ini awalnya gitu bagi saya bukan anak mapal lah atau bagaimana. Jadi hal yang baru lah bagi saya gitu, seperti medan di gunung, di tempat longsor, di laut gitu. Sama kan, saya juga baru ya mungkin awal-awal jadi kendala. Misalnya kayak harus naik gunung nih, harus ke tempat longsor segala macam gitu. Hal yang ini jadi kendala awal. Mungkin kalau di gunung kan sinyal pasti blind spot kan kebanyakan di gunung-gunung itu kan. Betul. Sementara rescuer pencarian luas lah kalau di gunung, ada pencarian segala macam. Mungkin kendalanya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya,
Karena dari alat-alat kita juga sudah mendukung untuk apa? Untuk menunjang itu. Kayak ada alat yang tracking untuk reskornya kemana. Jadi kendala-kendala yang apa? Yang terjadi itu sebenarnya sudah banyak teratasi oleh alat. Seperti di bencana longsor atau kan sinyal nggak ada, kita udah punya namanya Starlink atau satelit. Jadi satelit ya, kalau langsung. secara pekerjaan sih saya secara komunikasi sedikit lah. Cuman mungkin kendala di pribadi yang medan-medan yang belum pernah ditempuh aja gitu. Oh, di lapangan Iya, berarti ya, di betul, lapangan betul, betul, oke. itu aja. Sudah upgrading diri Bang Aziz berarti ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir Bang Aziz. Karena kan setiap ada perkenalan, terus latar belakang, sama ada masalah-masalah, pasti ada konklusi atau sarannya. Kira-kira bagaimana langkah yang dapat dilakukan agar komunikasi di satu kantor itu dapat berjalan dengan baik itu pada saat operasi maupun kesiapsiagaan. Mungkin ada masukan dari pribadi Bang Aziz untuk kantor kita dan kantor pusat. Kalau dari pribadi sih, ya maksudnya tiap background operator komunikasi pasti beda-beda ya. Oke. Ada yang dulunya tahu radio, tidak tahu internet tidak tahu radio. Nah, kalau kayak Abang tuh berarti dia latar belakangnya Saya dulu internet jaringan berarti ya, jaringan. internet ya. Kan Provider ada- ya, kayak provider. Ada yang seperti itu kan, maksudnya ada yang jago di satu sisi atau berani di sisi lain gitu. Terus fisik juga kan, maksudnya fisik kalau nggak dipungkiri lah, misal harusnya ada skor aja yang fisiknya bagus, nggak juga sih. Karena Oke. kita juga turun di lapangan juga, masuk ke medan lapangan juga, kita bawa peralatan, bawa badron. Bawa apa sih yang berat itu? Tas apa yang berat? Iya, tuh? bawa Manpack ya, manpack. atau- Oke. Ditahan dulu Bang, ini karena manpack ini sangat berat, jadi Opkom ini wajib bugar ya guys ya. Wajib bugar gitu, jangan kayak saya nih. Jadi ya yang pasti olahraga harus, meskipun apa ya dibilang reskor lah, tapi ya sama kita juga karena kita ke lapangan ya bugar, fisiknya harus bugar. Terus knowledge juga harus dipelajari. Kalau misalnya radio sudah paham ya kita coba pelajari internet bagaimana. Dan Basarnas juga pasti memfasilitasi sih, karena kayak diklatnya operator, diklatnya untuk internet juga ada semua difasilitasi oleh Basarnas. Tinggal bagaimana rekan-rekan mau belajar atau tidak. Kalau secara fasilitas dikasih, peralatan ada gitu. Mungkin gitu. Sepertinya sangat puas dengan jawaban terakhir dan itu menjadi penutup untuk podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih Bang Aziz Terima kasih. untuk waktunya dan pesan yang dapat disampaikan, komunikasi adalah hal yang penting yang ada di setiap organisasi ataupun di kantor ataupun di tempat yang lainnya gitu. Peranan komunikasi itu penting, jadi banyak yang perlu kita pelajari dan sifatnya itu dia tidak satu sisi tapi dia generalistik gitu. Mungkin sekian itu aja. Ada yang mau disampaikan Bang Aziz? Kalau di tentara ya, perang tanpa komunikasi itu bunuh diri ya. Oke. Ya, kalau di Basarnas mungkin kalau kita penyelamatan dan tanpa komunikasi juga bisa jadi bunuh diri juga gitu. Bunuh diri juga, Iya, oke. betul kan? Itu quotes Bang Aziz 2025 nih. Bisa jadi. Oke, ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on another podcast. Thank you.